Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairuni Sanjola dari jurusan Psikologi akan menjelaskan apa itu persentil untuk memenuhi tugas statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Arafa, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Psikologi kelas B. Saya akan menjelaskan apa itu kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani Fadila Warsan, mahasiswi psikologi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desil untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Toana. Saya dari kelas B Psikologi 2020 semester 3 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Persentil adalah dalam istilah statistika untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil dibagi menjadi dua. Yang pertama persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Rumus persentil ada dua, yaitu persentil data tunggal. Persentil data tunggal itu rumusnya PI sama dengan data ke kurang I buka kurung N tambah 1 balas kurung per 100. Dan yang kedua persentil data kelompok, rumusnya PI sama dengan TB tambah buka kurung I per 100 N kurang FK per FI balas kurung P. Dan untuk N itu dia jumlah seluruh frekuensi, dan untuk TB tepi bawah kelas persentil, dan untuk I bilangan bulat yang kurang dari 100, dan untuk P panjang kelas interval, dan FI frekuensi kelas persentil, dan untuk VK jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Dan contoh soal persentil, diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Dan jawabannya, pertama-tama urutkan data tersebut, maka hasilnya 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu gunakan rumus persentil data tunggal. Letakkan nilai persentil ke-50 di urutan ke data 50 atau 100 tambah 1 per 100 sama dengan 5,5 per 50 sama dengan X5 tambah 0,5 buka kurung X6 kurang X5 balas kurung sama dengan 7 tambah 0,5 buka kurung 7 kurang 7 balas kurung sama dengan 7. Jadi persentil ke-50 adalah 7. Letak nilai persentil ke-85 di urutan data ke-85 atau 100 tambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35. P85 sama dengan X9 tambah 0,35 buka kurung X10 kurang X9 balas kurung sama dengan 10 tambah 0,35 buka kurung 11 kurang 10 balas kurung 0 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke-85 adalah 10,35. Dan untuk soal persentil kelompok, itu tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini. Dari soalnya ya bisa dilihat. Dan untuk penyelesaiannya, letak persentil ke-75 sama dengan
75/100 kali 40 sama dengan 70, yaitu data ke-30 pada tabel dan kelas pada persentil ke-75 sama dengan 56 kurang 60, sehingga diperoleh P75 sama dengan 55,5 tambah buka kurung 75/100 40 kurang 25/8 balas kurung 5 sama dengan 50,5 tambah 30 kurang 25/8 kali 5 sama dengan 50,5 tambah 3,125 sama dengan 53,625. Jadi nilai persentil ke-75 adalah 53,625. Demikian pembahasan tentang persentil, semoga bermanfaat. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua, Q2, adalah median data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi 2. Kuartil ketiga atau kuartil atas, Q3, adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Kuartil tersebut memiliki 3 rumus. Yang pertama, kuartil bawah atau Q1 dengan rumus Q1 sama dengan BB tambah 1/4N kurang FK bahagi FQ1 kali P. Yang kedua, kuartil tengah atau Q2 dengan rumus ME sama dengan BB tambah 1/2N kurang FK bahagi FME kali P. Dan yang terakhir, kuartil atas atau Q3 dengan rumus Q3 sama dengan BB tambah 3/4N kurang FK bahagi FQ3 kali P. Contoh soal bawah ini memiliki tabel data berat badan tersebut dan Anda bisa perhatikan tabel tersebut dengan soal tentukan kuartil bawah dan kuartil atas data di atas. Jadi banyaknya data atau N sama dengan 52 dikarenakan kuartil bawah terletak di 3/4 bagian bawah data atau 1/4 bagian atas data, maka kuartil atas terletak pada data ke-39, yaitu pada kelas 55 sampai 59. Dengan demikian, diperoleh unsur-unsur yang lain sebagai berikut. Tepi batas bawah kelas kuartil atas atau LE sama dengan 54,5. Frekuensinya kelas kuartil atas atau FQ3 sama dengan 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas atau sigma PQ3 sama dengan 30 dan panjang kelas atau P sama dengan 5. Dengan demikian, nilai kuartil data dapat dihitung sebagai berikut. Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3/4N kurang sigma FQ3 dibahagi FQ3 kali P sama dengan 54,5 ditambah 3/4 kali 52 kurang 30 bahagi 12 kali 5 sama dengan 54,5 ditambah 39. 39 didapat dari
3/4 kali 52. Dihasilkan jadi 39 kurang 30 bahagi 12 kali 5 sama dengan 54,5 ditambah 9. 9 didapat dari 39 kurang 30. Dihasilkan jadi 9/12 kali 5 sama dengan 54,5 ditambah 3. 3 didapat dari 9/12 sama dengan 54,5 ditambah 3/4 didapat dari 9,12. Itu diperkecil, jadi dibahagi 3. 9 bahagi 3 dapat 3 dan 12 bahagi 3 dapat 4. Dijadikan 3/4 kali 5 sama dengan 54,5 ditambah 3,75. 3,75 didapat dari 3/4 kali 5, jadi 3/75. Hasilnya 58,25 didapat dari 54,5 ditambah 3,75. Desil merupakan suatu bilangan yang difungsikan sebagai pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya, desil ini secara matematis dilambangkan sebagai lambang D, huruf D. Nah, desil juga ini terbagi menjadi 9 macam, yaitu ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Nah, karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, maka biasanya dasar perhitungan desil itu menggunakan angka per 10. Untuk penjelasan tentang contoh soal, silakan simak video berikut ini ya. Rumus desil yaitu DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. D ini merupakan desil, I adalah bilangan bulat yang kurang dari 10, sedangkan N adalah banyaknya data. Kemudian di sini ada contoh soal. Nilai pada pelajaran statistika terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka tentukanlah nilai desil D6. Penyelesaiannya, yang pertama, kita harus mengurutkan data ini dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini sudah diurutkan dari 60 sampai ke 95. Kemudian yang kedua, masukkan data ke rumus utama. Rumus utama di sini yaitu DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 dalam kurung 10 tambah 1 per 10. Hasilnya 6 dalam kurung 11 per 10. Kemudian D6 sama dengan 66 per 10. 66 ini adalah hasil dari 6 dikali 11, kemudian per 10. 66 per 10 yaitu 66 dibagi 10 hasilnya 6,66 atau data ke-7 kurang data ke-6. D6 sama dengan 75 tambah 0,6 dalam kurung 80 kurang 75. 80 ini adalah data ke-7, 75 ini adalah data ke-6. Selanjutnya D6 sama dengan 75 dikurang 75. D6 sama dengan 75 ditambah 3. Hasilnya adalah 78. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjuk ke nilai 7
78. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D6 menunjuk ke nilai 78. Jelaskan tentang distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu membuat rentang atau selisih nilai terbesar dan terkecil. Yang kedua itu membuat jumlah kelas yang dapat diberi lambang K dengan menggunakan rumus berikut, yaitu K sama dengan 1 tambah 3.322 log n, yang menunjukkan banyaknya nilai observasi. Selanjutnya Anda tentukan jumlah interval kelas yang diberi lambang C dengan rumus, yaitu C sama dengan Xn kurang X1 per K. K itu adalah banyaknya kelas, Xn itu adalah nilai observasi terbesar, X1 itu nilai observasi terkecil. Tahap terakhir adalah menentukan batas kelas, tepi bawah dan tepi atas. Batas bawah, kelas, tepi bawah menunjukkan kisaran nilai data terkecil pada suatu kelas atau kelompok, sedangkan batas atas kelas menunjukkan kemungkinan nilai data terbesar dalam suatu kelas atau kelompok. Contoh soal, dalam sebuah kelas bahasa Inggris diperoleh nilai dari 40 siswa sebagai berikut. Jawaban dan pembahasannya. Dari data tersebut ingin dibuat sebuah tabel frekuensi untuk menyajikan data sebaran nilai dari ke-40 siswa satu ujian bahasa Inggris. Maka N sama dengan 40, K sama dengan 1 tambah 3.322N, K-nya 6.322 kurang 6, yaitu C-nya 79 kurang 50 dalam kurung, yaitu 6 sama dengan 4.8 sampai 5. Dalam menyampaikan data memang terkadang membuat pembaca sulit memahami maksud yang ingin kita sampaikan, termaksud dalam menyajikan data tabel distribusi frekuensi.